Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Wildan. Saya mahasiswa Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang kewirausahaan yang dimuat dalam 3 komponen. Yang pertama adalah dalil tentang urgensi kewirausahaan dalam pendidikan. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam bisnis pendidikan. Yang ketiga ada strategi menjaga keseimbangan antara keuntungan dan idealisme pendidikan. Nah, yang pertama ada dalil Al-Quran. Menurut Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 7 yang artinya berbunyi, apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, ayat ini menegaskan bahwa mencari rezeki atau berwirausaha adalah kewajiban setelah ibadah. Nah, dalam konteks pendidikan, mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan merupakan bentuk mencari karunia Allah sekaligus amal jariah. Dalil Al-Quran yang kedua yaitu dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Nah, ayat ini mendorong umat Islam untuk proaktif dan inovatif dalam membangun peradaban, termasuk melalui kewirausahaan di bidang pendidikan sebagai instrumen perubahan sosial. Nah, dalil Al-Quran yang ketiga yaitu ada dari surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya pentingnya ilmu pengetahuan, sehingga investasi dalam pendidikan melalui kewirausahaan merupakan bentuk pengamalan nilai Qur'ani yang sangat mulia. Nah, setelah dalil Al-Quran tadi, selanjutnya ada dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini sedekah jariah yang artinya begini, apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Nah, daripada itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya mendirikan lembaga pendidikan merupakan gabungan dari sedekah jariah dan ilmu bermanfaat. 2 dari 3 amal soleh yang tidak terputus setelah kematian ini menjadi landasan spiritual yang sangat kuat bagi kewirausahaan pendidikan. Yang kedua ada dari Imam Bukhari yang artinya begini, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil tenaga kerjanya sendiri. Hadis ini mendorong kita untuk melakukan kemandirian ekonomi, termasuk melalui wirausaha pendidikan yang menghasilkan sumber penghidupan dan ikhtiar sendiri. Selanjutnya, yang nomor 2, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan bisnis pendidikan. Yang pertama tentunya ada faktor internal, faktor eksternal, dan faktor keberhasilan. Yang pertama kita akan membahas faktor internal. Nah, yang pertama yaitu ada visi misi. Nah, kejelasan tujuan lembaga pendidikan yang menjadi arah pengambilan keputusan jangka panjang. Yang kedua ada kualitas SDM, yakni kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan menentukan mutu layanan. Terus yang ketiga ada kepemimpinan, pemimpin yang visioner, transformatif dan berintegritas menjadi penggerak utama. Yang selanjutnya ada manajemen keuangan, yakni pengelolaan anggaran yang transparan, efisien, dan akuntabel. Selanjutnya ada kurikulum dan inovasi, yakni program pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pasar
dan perkembangan zaman. Terus ada budaya organisasi, yakni nilai-nilai atau etos kerja dan komitmen seluruh warga sekolah terhadap kualitas. Nah, jadi itu tadi adalah faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan bisnis pendidikan. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan bisnis pendidikan. Yang pertama tentunya ada kebijakan pemerintah. Nah, regulasi pendidikan, akreditasi, dan subsidi sangat menentukan ruang gerak lembaga. Yang kedua ada kompetisi, yakni keberadaan lembaga pendidikan lain yang menjadi pesaing di pasar yang sama. Terus yang ketiga ada kondisi ekonomi, yakni daya beli masyarakat mempengaruhi keberlangsungan pembiayaan pendidikan. Terus selanjutnya ada kepercayaan publik, yakni reputasi lembaga di mata masyarakat. Nah, itu tadi adalah faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan bisnis pendidikan. Nah, selanjutnya ada faktor keberhasilan. Faktor keberhasilan yakni tentunya ada akreditasi dan standar mutu. Nah, pengakuan formal dari badan independen meningkatkan kepercayaan. Selanjutnya ada networking dan kemitraan. Nah, yakni adalah kolaborasi dengan dunia usaha, industri, dan institusi lain. Nah, selanjutnya ada adaptabilitas, yakni kemampuan lembaga merespon perubahan kebutuhan pasar dan kebijakan. Selanjutnya ada pengelolaan alumni, yakni alumni yang sukses menjadi aset pemasaran yang paling efektif. Nah, itu tadi adalah 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan bisnis pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas strategi menjaga keseimbangan antara keuntungan dan idealisme pendidikan. Nah, tentunya kita harus menerapkan konsepnya terlebih dahulu. Konsep dasar, yakni lembaga pendidikan bukan perusahaan, tapi harus dikelola secara profesional. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Nah, ada beberapa strategi yang harus kita terapkan agar menjaga keseimbangan antara keuntungan dan idealisme pendidikan. Yang pertama ada strategi kelembagaan, yang kedua ada strategi akademik, dan yang ketiga strategi etis dan spiritual. Nah, yang pertama kita akan membahas strategi keseimbangan. Nah, keseimbangan bertumpu pada prinsip bahwa pendidikan adalah misi sosial yang memerlukan keberlanjutan finansial dan bukan sebaliknya. Nah, yang pertama ada tadi strategi kelembagaan yang dimuat dalam beberapa faktor. Yang pertama ada 1, model pembiayaan sekolah, yakni kita harus menerapkan sistem di mana peserta didik dari keluarga yang mampu membayar lebih, sehingga hasilnya dapat mensubsidi peserta didik dari keluarga yang kurang mampu. Ini menjaga idealisme inklusivitas tanpa mengorbankan keberlangsungan finansial. Nah, yang kedua ada diversifikasi sumber pendapatan, yakni tidak bergantung hanya pada SPP atau uang sekolah. Kita harus mengembangkan, yang pertama ada unit usaha produktif yang termasuk koperasi, kantin, dan percetakan. Yang kedua ada pelatihan dan kursus untuk masyarakat umum. Yang ketiga ada konsultasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat berbayar, serta dana lembaga abadi. Nah, yang selanjutnya ada tata kelola yang transparan, yakni kita harus memisahkan secara tegas antara fungsi yayasan, manajemen operasional, dan dewan akademik. Ini mencegah kepentingan bisnis mengintervensi proses akademik. Yang selanjutnya ada strategi akademik. Nah, yang pertama yaitu kita harus menjaga integritas kurikulum, yakni keuntungan tidak boleh mendikte standar kelulusan. Tetapkan standar akademik yang tidak bisa dikompromikan demi mempertahankan jumlah peserta didik atau pendapatan. Nah, selanjutnya ada inovasi berbasis nilai, yakni kita harus mengembangkan program unggulan yang sekaligus memiliki nilai jual tinggi dan dampak sosial nyata.
misalnya program kewirausahaan sosial, literasi digital untuk daerah terpencil, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada strategi etis dan spiritual, yakni kita harus membangun budaya amanah dalam pengelolaan. Yakni menanamkan kesadaran bahwa setiap rupiah yang dikelola lembaga pendidikan adalah amanah dari Allah dan kepercayaan masyarakat, bukan semata-mata model investasi. Nah, selanjutnya adalah orientasi pada maslahah, yakni kemaslahatan umum. Setiap keputusan bisnis harus diuji dengan pertanyaan, apakah ini memberikan kemaslahatan bagi peserta didik, keluarga, dan masyarakat? Jika tidak, maka keuntungan finansial pun kehilangan legitimasinya. Nah, itu tadi adalah 3 pembahasan yang saya bahas. Yang pertama yaitu ada dalil tentang urgensi kewirausahaan dalam pendidikan. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan bisnis pendidikan. Yang ketiga ada strategi menjaga keseimbangan antara keuntungan dan idealisme pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.